Saya ucapkan selamat pagi, shalom untuk kita semua, shalom. Umat Tuhan, kita akan terus berjalan, kita rindu untuk mau mengetahui sejauh mana, berapa banyak hal-hal yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Nah, untuk itu, saudara yang kasih, saya akan membagikan beberapa kali ke depan ini bagaimana kita berbicara tentang harta benda versus harta yang sejati. Coba katakan, harta benda melawan harta sejati. Coba katakan demikian. Oke. Nah, umat Tuhan, apakah harta benda dan harta sejati? Ini sebuah pertanyaan. Bagaimana kita memandang, itu akan memberikan jawaban yang tepat. Cara kita memandang, perspektif, cara kita memandang, cara lihat dari sisi mana akan menentukan apakah harta benda itu dan apakah harta sejati itu. What is the property and what is the true wealth? Banyak orang mengejar dan mengejar harta benda yang kita sebut financial asset dalam bentuk apapun. Misalnya uang, properti, tanah, rumah dan sebagainya, logam mulia, emas, perak dan lain-lain sebagainya. Investasi, dia punya usaha yang kecil, mikro sampai yang makro, saudara yang kasih. Ya, padahal harta sejati itu tidak berupa materi, sekalipun kita memerlukan materi. Tetapi materi bukanlah harta yang sejati. Coba katakan, materi bukan harta yang sejati. Walaupun saya perlu. Amin. Nah, apakah harta rohani? Ini yang harus kita punya dan harus kita miliki selama Tuhan berikan kepada kita kesempatan untuk hidup. Yang pertama, saudara yang kasih, adalah keselamatan kekal. Kenapa keselamatan kekal itu harta? Karena saudara yang kasih, harta yang sejati. Roma 5 ayat yang ke-8 dikatakan begini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah apa, saudara? Mati untuk kita. Kapan? Ketika kita masih berdosa. Anda bayangkan, waktu kita belum tahu memberi persembahan, belum tahu menyanyi, belum tahu apa itu kesucian, belum tahu apa itu kasih, apa itu pengampunan. Waktu kita masih mati alias masih bergelimang dosa, Tuhan mengasihi kita atau Tuhan menyelamatkan kita. Itu berarti keselamatan tidak dapat dibeli dengan harta apapun dan dengan siapapun tidak bisa memberikan kita keselamatan kecuali darah Yesus yang memberikan kita keselamatan. Jadi keselamatan kekal seharga darah Yesus. Keselamatan kekal yang kita miliki seharga kematian Kristus. Yesus mati untuk kita karena Dia mengasihi kita. Kasih membuat harga yang semahal apapun menjadi murah. Betul ya, saudara? Oh, saudara mau memberikan sesuatu kepada orang yang memang saudara sudah tetapkan untuk mau menunjukkan kasih, maka semahal apapun, bahkan itu warisan sekalipun, nothing tulus, tidak ada yang menjadi sebuah kerugian. Kenapa? Karena Dia mengasihi. Ada seseorang yang membuka jam tangannya, warisan neneknya, emas, dia berikan, ini untuk kamu Melsia. Waktu kita kebaktian masih di gedung atas bioskop lama, dia buka. Saya bilang, kenapa kamu mengasihi? I love you. Dia tanya, John, kamu perlu uang berapa? Saya bilang, saya perlu 12 juta. Dia bilang, sudah saya kasih kamu 15, 16 juta. Kenapa? Karena Dia mengasihi. Jadi saudara yang kasih, Yesus mengasihi kita karena memang Dia mau mengasihi kita. Bukan karena kita
talented people, bukan karena kita orang yang hebat. Tapi itulah keselamatan kekal. Makanya dikatakan gift, pemberian, menerima keselamatan kekal. Saudaraku yang kasih, Matius 16 ayat yang ke-26 dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Hanya Yesus yang dapat membayar nyawa, membayar keselamatan kita. Tidak bisa diganti oleh apapun dan siapapun. Inilah harga yang dapat dibayar oleh Yesus, yang tidak bisa dibayar oleh apapun dan siapapun. Anda dan saya dibayar oleh Yesus Kristus untuk selamat. Itulah sebabnya dengan keselamatan yang Anda sudah terima, yang kita terima, itu merupakan aset yang sangat tidak ternilai, yang tidak bisa diuangkan, didolarkan, atau dirupiahkan. Karena itu jangan pernah menyesal bahwa Anda sudah diselamatkan. Amin. Keselamatan adalah dasar yang paling kuat, tidak dapat dirubah untuk mengucap syukur. Anda boleh rugi, Anda boleh sakit, Anda boleh dikhianati, dan sejumlah perbuatan-perbuatan negatif lainnya. Dizolimi katanya begitu. Tapi ketika Anda ingat kasih Tuhan, Anda berkata, thank you Lord for the salvation you give me. Kenapa? Apa artinya Anda disanjung, dipuji, dibesar-besarkan, dikasih oleh manusia, sementara Anda binasa dalam kekekalan? Saudara, kalau Anda buka YouTube hari-hari ini, di masa pandemik 2 tahun belakangan ini, banyak kesaksian-kesaksian. Kemarin kita dapat postingan dari Mami Felbeck, sebuah postingan seseorang yang diangkat oleh Tuhan. Menurut dia beberapa saat, tapi menurut catatan kesehatan di Bali, 14 hari dia koma. Berjumpa dengan Tuhan. I am who I am. Akulah yang adalah aku. Dia bersaksi. Saudara yang kasih, dan banyak kesaksian-kesaksian lain. Dan Anda hanya percaya bahwa keselamatan itu kekal, amin. Dan itu tidak dapat diganti oleh apapun. Anda boleh tidak punya properti apapun, Anda bisa tidak punya apapun, sepotong jarum pun Anda tidak punya. Tapi ketika Anda punya keselamatan, you own everything on the world. Anda punya segala di bumi ini. Ketika Anda punya keselamatan. Karena apa guna orang memiliki isi dunia ini, tapi dia hilang atau tanpa keselamatan? Yang kedua, iman. Katakan, iman adalah harta saya. Apa? Bisa lebih kuat? Yes. Iman adalah harta saya. Itu mie sedap masih lebih mahal. Iman adalah apa? Yes. Iman adalah harta saya. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya atau ia harus beriman bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh beriman. Atau yang mencari dia yang tidak kelihatan. Artinya yang beriman. Tuhan memberi upah kepada mereka yang beriman. Kalau tidak suka kata upah, kasih gaji kepada mereka yang beriman. Anda yang beriman, terima gaji dari Tuhan. Itu kata lain dari upah. Karena orang kurang selera kalau upah. Kalau saya bilang gaji, saudara mau terima gaji? Mau terima gaji ke-16 di bulan yang ke-6. Saudara yang kasih. 1 Yohanes sebelum sampai ke sana. Iman ibarat paku yang ditarik oleh magnet. Iman ibarat apa, saudara? Paku yang ditarik oleh magnet. Magnet yang lari ke paku atau paku yang lari ke magnet? Ketika Anda beriman, Anda melekat dengan Tuhan. Karena Anda melekat dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah stres berkepanjangan. Kalau begitu pendek, saya hanya bilang berkepanjangan saja. Tuhan tidak pernah galau. Bahkan badan asam-asam pun tidak pernah saya temukan Yesus bilang,
Petrus cari tukang urut yang paling baik di Bakolong Langit ini di Yerusalem. Biar urut yang Bapak dulu. No, saudaraku yang kekasih, iman ibarat paku yang ditarik oleh manit. Semakin Anda beriman, Anda lengket dengan Tuhan. Haleluya. Dan ketika Anda melengket dengan Tuhan, dunia ini boleh hilang, Tuhan tetap ada. Makanya tanpa iman, orang tanpa iman, VLC, tanpa iman, VLC, siapapun Anda tidak berkenan kepada Tuhan. Walaupun Anda berdarah biru, bangsawan sekalipun. Bahkan 1 Yohanes 5 ayat yang keempat dikatakan, sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Jawab saya, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Faith, iman, faith conquer the world. Iman taklukkan dunia. Berarti iman lebih hebat dari senjata nuklir manapun. Senjata orang percaya menghadapi dan melalukan sistem dunia yang melahirkan resesi, krisis, bahkan mungkin menimbulkan penyakit-penyakit buatan manusia, menimbulkan perang-perang yang lahir dari ego dan keangkuhan, kesombongan manusia, bisa ditaklukkan dengan iman. Itu senjata. Katakan, iman adalah senjata saya. Saudara lihat, kita baca di koran, lihat di YouTube, ada mafia alustita. Ya. Alat-alat perang, apakah senjata, apakah helikopter, apakah pesawat terbang, pesawat tempur, apakah senjata-senjata lainnya itu, sudah ada mafia yang bermain di semuanya itu. Karena itu proyek yang mahal. Dan saudara tahu, senjata yang terhebat yang ditemukan di seluruh dunia yang paling hebat itu Israel, saudara kasih. Tahukah Anda, Yesus memberikan kepada saya dan saudara imannya dia. Imannya Yesus, faith of Jesus, faith of God. Dia berikan itu untuk saya dan saudara. Katakan, saya menerima imannya Allah. Amin. Saudara jangan pernah lupa itu harta sejati. Saudara kalau pakai anting-anting emas, rantai emas, diikat oleh kaki tangan semua diikat oleh rantai emas. Anda pasti jalan rasa-rasa. Pulang sampai rumah dia buka catatan. Tadi di leher ada berapa gram, timbang ulang. Di tangan ada berapa, timbang ulang. Oh semua 3 kilo. Oh ini 2,99. Satu jatuh di mana? Min bila obat angka di situ tadi. Saudara yang kasih, Anda tidak pernah you have sense of losing something when you wear your gold, your diamonds, accessories. Anda punya roh kesadaran takut hilang ketika Anda memakai anting-anting emas berlian, bukan? Tapi banyak orang tidak takut imannya hilang. Baru dia bilang, iman saja. Saudara, jangan pernah abaikan harta yang kedua. Namanya apa? Ini iman lebih dahsyat lagi. Roma 4 ayat 17 dikatakan begini. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya Abraham percaya, yaitu Allah, baca lanjut, Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang menjadi. Ini ayat adalah kesenangan saya. Semua yang Anda lihat dalam saya, ini semua karena iman. Mengadakan yang tidak ada. Haleluya. Amen. Itu harta kita. Makanya ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau kamu mau seleksi calon anak mantu, jangan tes was-was, wawasan kebangsaan.
Panggil, sebut sila ketiga apa? Sila yang ketiga, mama sayang anak. Tes iman dia. Panggil dia di rumah, tanya. Kamu sudah pindahkan berapa gunung oleh iman? Kalau dia bilang maaf, pertanyaan ulang, jangan ulang. Pasti dia tidak ngerti dan bukan Kristen. Walaupun KTP-nya seumur hidup tulis Kristen di situ, jangan percaya. Pertanyaan itu kok diulangi. Coba guru PMP atau guru apa PPK yang tanya, sebutkan sila pertama, lalu saudara angkat tangan, coba ulangi pertanyaan Pak. Ini mau tes ASN. Pasti ini terorisme orang. Dia tahu sila pertama itu apa, karena memang dia tidak suka itu barang. Saudara, iman itu menciptakan dari yang tidak ada, dan saya percaya VLC itu menikmati dari yang tidak ada menjadi ada. Saudara beribadah dengan kita puluhan tahun yang lalu. Saya bilang kepada salah satu pengantin yang akan menikah waktu dekat, kepada calon pria, saya bilang, lu tahu nggak, lu sedang menerima seorang yang sangat luar biasa, karena dia ada dalam satu jemaat yang radikal, yang cinta Tuhan, yang beriman, yang luar biasa. Amin. Karena diajarkan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan saudara tahu itu semua. Makanya banyak kali, tiap kali saya suruh bendahara pergi tarik uang, dia bilang tidak ada, pergi tarik aja, tanya banyak. Karena dia tidak tahu, sudah ada transfer duluan, saya yang tahu. Kamu punya tugas pergi saja. Dan kita punya tugas apa saudara? Beriman. Sepanjang ada beriman, selalu tersedia. Iman mengambil dari yang tidak ada menjadi ada. Anugerah menyediakan, iman mengambil. 1, 2, 3. Yes. Amin. Ini lokasi-lokasi masih kecil. Kalau kita lihat visi besar yang Tuhan berikan kepada jemaat VLC, ini kecil. Belum bisa menampung semua fasilitas yang kita beriman untuk ada. Itulah sebabnya saudara yang kasih, Anda jangan marah dengan orang beriman, apalagi menghakimi orang beriman. Ini orang pu iman, itu lebe-lebe. Itu sama dengan Anda bilang, beta juga bernapas, jangan banyak-banyak, sat-sat kali sah. Bila perlu beta pun saturasi itu 30 saja, jangan 97. 30 tahun, sumati. Hanya belum di ACC oleh dokter saja. Iman kayak begitu, tanpa iman manusia mati. Kenapa Anda datang gereja? Karena Anda tahu Tuhan ada di sini. Mana rupa Tuhan? Saya tidak tahu, tapi saya tahu dia ada di sini. Karena dia berkata, di mana 2, 3 orang berkumpul. Di mana 2, 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Ya tanpa sadar kita angkat ini karena Tuhan ponteli, karena Tuhan ponteli. Tapi Tuhan sini. No, itu dari saya saja. Saudara jangan percaya. Nanti saya suruh lu angkat tangan, lu pukul karena bab tua lah. Jadi, Tuhan itu roh. Tapi saya ungkapkan itu bahwa betapa Tuhan itu ada di tengah-tengah. Haleluya. Iman menciptakan. Dulu saya belum punya motor, saya punya helm dan jaket. Belum punya mobil, saya punya aksesori mobil. Karena iman menciptakan. Saya belum ada mobil, saya sudah tempel nih. Satu kali lu lihat, beta akan pakai Hilux putih, lu lihat. Ada. Saudara, itu jauh. 5-6 tahun, mungkin 10 tahun, banyak hal. Adanya tempat ini, itu mimpi berbulan-bulan, bertahun-tahun. 1 dekade, 2 dekade, menyongsong dekade ketiga 25-an tahun, 24, 25, baru kita mulai realisasi. Iman tidak pernah gagal karena iman kekal. Jadi kalau beriman 25 tahun itu biasa. Amin. Jangan baru beriman 2 menit, 1 semester saya bilang, weh kapan nih. Malaikat jawab, besental. Saudara, yang ketiga pengalaman rohani. Yang ketiga apa? Ayub 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja
aku mendengar tentang engkau. Lanjut bersama saya. Tetapi kapan? Sekarang mataku sendiri. Apa? By my own eyes, I'm watching. Dengan mataku sendiri aku menonton engkau Tuhan berkarya di dalam dan melalui aku. Wow, awesome God, Allah yang dahsyat. Ayub mengalami Tuhan dalam pengalaman pribadi melalui ujian kehidupan. Pengalaman rohani kita menentukan pengenalan kita akan Tuhan sejauh mana. Bukan hanya kenal Tuhan sebagai juru berkat, juru sembuh dan sebagainya, tapi seperti Ayub mengalami pembentukan iman, pembentukan karakter di tengah-tengah ujian dan tekanan. Saudara jangan pernah lupa ini. Dalam kondisi apapun sebelum kita mati atau sampai kita punya napas terakhir, pembentukan itu masih ada terus. Haleluya. Karena itu jangan pernah Anda sesali dengan pembentukan. Amin. Orang yang sesali dengan pembentukan, dia mengalahkan situasi keadaan orang dan barang. Kalau orang yang tahu dalam proses pembentukan, dia punya HM-nya tinggi. Sudah tahu HM apa? Harap maklumnya tinggi sekali. Orang yang tidak punya harap maklum, itu orang yang sangat-sangat terkebelakang. Saudara yang kasih, dalam meresponi pengalaman rohani. Kenapa? Bayangkan kalau ada seorang murid yang menolak ujian, dia terkebelakang bukan dari murid-murid yang lain. Banyak orang deklarasi, aku muridnya, I am disciple of Christ. Bahkan tulis di situ, Victory Life adalah gereja pemuridan. Tapi mereka takut, pecundang untuk menghadapi ujian dan pencobaan. Mereka selalu menghindari. Selalu off telepon kehidupannya. Kalau ada pencobaan, panggil dia. Dia langsung reject. Atau kirim SMS, sorry, I am in the meeting. Maaf, saya lagi meeting. Jadi jangan uji-uji saya. Baca tulisan ini. Ujian iman dalam penderitaan dan kesulitan memberikan pengalaman rohani yang menentukan bobot bibit kualitas rohani seseorang. Haleluya. Terus pengalaman rohani dialami mulai apa? Ujian dan pengujian iman. Tanpa hal ini seseorang hanya memiliki apa? Pengalaman beribadah. Hari Minggu putih-putih, hitam-hitam, biru-biru. Perjamuan ini dan itu. Nanti kalau sudah bosan, hari ini pakai pakaian tradisi ini, segala macam. Terakhir sebelum ibadah, mari kita ucapkan Pancasila dulu. Karena mereka bosan. Mau bikin apa lagi? Akhirnya upacara Senin dijadikan upacara Minggu. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4, saudara-saudara. Anggaplah sebagai suatu apa? Kebahagiaan. Apabila kamu jatuh ke dalam, jadi orang yang dapat pencobaan. Jadi kalau suami dapat pencobaan dari istri, dapat pencobaan dari suami. Atau papa dan mama dapat pencobaan dari salah, tetangga. Semua anak habis. Semua anak habis. Sebaiknya anak harus berkesalah anak. Dapat pencobaan dari mana? Tetangga lain, anak. Maka Anda terima kasih karena bosong-bosong nih bikin bapak dan mama bahagia. Walaupun tekanan di ujungnya aja jengkel, tapi nggak apa-apa. Daripada lupa maki. Pas Pak Maki John Deda datang, Pak John tadi bahasa Tasalomo itu belum selesai. Bersyukur Pak John Dede datang. Kalau John F yang datang lebih berat. Baik, ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang lusuh, yang asam, yang rusak, yang busuk. Buah yang apa? Dan bayangkan suami, istri, anak-anak keluarga yang sempurna, utuh, tak berkekurangan. Wah. Semua mau suami yang istri, anak yang apa? Mau mertua yang apa? Mantu yang apa? Wah. Dong pun cita bahkan tulis di status. Deklarasi tiap hari. Tapi dia lupa kalau itu datang semua karena ujian dan pencobaan.
cita-cita tanpa siap bayar harga. Itu namanya hayalan. Gratis. Tidak bisa begitu. Matang diproses. Ketekunan. Coba kita baca tulisan ini. Pengalaman rohani melalui berbagai ujian memberikan kepada kita apa? Sukacita. True joy. Apa itu sukacita? Next. Joy atau sukacita hasil dari suatu pengetahuan. Nah, dari mana orang tahu ada timur? Karena orang pernah ketemukan yang barat. Dari mana orang tahu bumi ini flat? Karena dia pernah jalan keliling. Dari mana orang tahu ini bumi bulat? Karena dia terserah, mau flat, mau bulat, itu urusan saudara. Tapi poin saya adalah, orang tahu apa ada di dalam langit, apa yang di atas langit, apa yang ada di udara, apa yang ada di bawah bumi ini, karena semuanya by experience, not knowledge. Bukan hanya teori di bawah bumi ada ini, tidak. Tapi mereka turun, menggali, membor, dan mencari tahu. Lalu mereka berani bilang, ini adalah temuan makhluk yang pernah hidup 2 juta tahun yang lalu. Hah? Sekarang saja baru 2021, kenapa? Itu ceritanya lain. Tapi saudara lihat, semuanya itu terjadi karena apa? Karena pengetahuan kebenaran yang dibukakan. Lewat apa? Pencaharian, discovery, research, penemuan, pencarian menghasilkan penemuan. Coba katakan demikian. Jadi tidak ada sukacita gratis. You have to discovery. Kamu harus cari tahu. Yang membuat saya bersukacita itu apa? Bukan karena beras turun harga, bukan karena BBM sama di seluruh Indonesia. Yang membuat saya berbeda karena kebenaran berkata, Tuhan Gembala yang baik. Takkan? You know it. Kalau Anda tahu itu, alami itu akan menghasilkan the true joy that never take away from your life. Sukacita yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Resesi, corona, apapun tidak bisa mengambil. Because it's inside of you. Itu tertanam, terinfil dalam engkau oleh kebenaran. Amen. Bahagia itu apa? Bahagia itu apa? Dapur kota leker itu bahagia. Karena Anda dapat murah semurah-murahnya. Coba kalau Anda beli 50.000, bilang bahagia? Biasa, enak tuh ada harga. Kualitas ada harga. Make you are not happy? Yes, that's alright. I pay this much because I got this one. This one I have to pay this one. Saya dapat kualitas ini karena harga ini dapat ini. That's proper, that's okay. Itu adil. Tapi itu hanya sekedar bahagia. Makan, es krim. Itu apa saudara? Bahagia. Rumah mewah. Itu apa? Bahagia. Gaji banyak, jabatan. Itu semua adalah apa saudara? Bahagia. Bahagia adalah sesuatu yang bisa berubah-ubah. Bahagia adalah apa? Sedangkan sukacita, kebenaran yang tidak berubah. Seperti Yesus berkata, aku tidak berubah dari dulu. Dan semakin Anda tahu, sukacita semakin melimpah. Makanya perenungan-perenungan itu penting. Kita share. Ayo bagikan firman. Hanya kirim begini, saya begini, saya lusa, tahu begini. Nah. Padahal sudah share pakai suara. Oh suara som bisa. Ayo pakai tulis juga som bisa. Apa saja yang bisa? Hah? Jelaskan kepada saya supaya saya tahu. Perenungan. Dan semakin Anda tahu, persoalan yang iblis kirimkan yang datang dari dunia, kamu tertawa. Kenapa? Karena kebenaran itu dari dalam. Anak kecil itu, saudara yang kasih, kenapa dia lari tidak takut jatuh?
Karena dia tidak tahu hukum gravitasi. Jatuh tuh magma di bawah. Itu versi saya. Jatuh apa? Itu gravitasi. By JPF. Coba sekarang Marcel balari dengan Johan. Dua-dua pasti takut jatuh. Kenapa? Karena Johan sudah besar. Tapi kalau Johan ada adik lain. Maksudnya ini beta kasih ilustrasi. Kalau mau amin silakan saja. Karena saya siap untuk eksekusi penyerahannya kepada Tuhan. Coba. Anak-anak. Saya lihat cucu-cucu saya itu kalau lari. Itu ibu satu kali dia lari itu dia tabrak langsung jatuh di taman, saudara dengar. Tendes bunga-bunga patah. Untung perut sana rusak toh. Kenapa? Karena dia tidak tahu hukum gravitasi itu apa. Dia tahu tuh coklat snack itu mahal, sound kasih bakelai. Nah, itu yang anak-anak kecil tahu. Berapa banyak orang Kristen yang model kayak begitu. Tidak tahu kalau neraka itu tidak ada pembubarannya. Karena kenapa dia bilang neraka bubar? Karena dia pikir EPI itu sama dengan neraka. Saudara lihat, kenapa orang takut jatuh? Karena hukum itu telah dia pelajari. Berapa banyak yang rugi, binasa, tidak menikmati hidup karena mereka tidak tahu hukum yang memerdekakan. Tahukah Alkitab adalah hukum kerajaan Allah. Semakin engkau tahu hukum, semakin Anda menjadi warga negara yang bebas dan merdeka. Perenungan. Bukan sekedar bahagia. Bilang kiri kanan, bukan. Bisa kok. Bukan sekedar bahagia. Katakan, bukan sekedar bahagia. Sukacita yang ditemui dari ketika aku mengetahui dan menyelidiki kebenaran. Nah, kalau seorang pengkhotbah tidak percaya kebenaran, lalu dia khotbahkan. Saudara bersyukur kalau orang pengkhotbah yang percaya firman Allah, lalu dia khotbahkan. Saudara ini khotbah terlalu keras, ini khotbah terlalu lebih. Dia iman disamakan dengan khotbah iman. Sama seperti saudara buka ban oto satu baru saudara tolak seperti yang saudara mau. Karena sopir ugal-ugalan. Karena sopir ugal-ugalan saudara beli ban oto tolak sendiri, kupang soe. Supaya atur kecepatan sendiri sampai sugem, saudara. Nah, berapa banyak orang tidak mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Agamawi mematikan mereka. Kenapa? Karena mau atur sendiri. Tidak pernah mau tahu hukum kebenaran itu menuntut. You have to do something. Hukum menuntut. Amin, saudara. Yesus tidak merubah hukum. Bahkan dia bilang kasih manusia. Sekarang saya rubah. Jangan kasih manusia sama dirimu sendiri. Kasihlah seperti aku mengasihi engkau. Dia rubah hukum menjadi hukum yang baru. Jadi saudara pengasih, Anda harus sukacita, bukan bahagia. Sekarang mau rumah tangga yang apa? Jujur. Cek kamu punya status. Waktu ucapkan selamat orang bilang apa yang menikah? Selamat apa? Itu kan? Saya punya anak menikah jangan kasih salam begitu lagi. Kebetulan masih 2 yang belum. Saya akan recek sebelum mereka forward. Saya bilang terima baru terima. Kalau tidak tolak, tidak benar. Saya sudah ajarkan rumah tangga yang sukacita. Amin. Amin. Dia sukacita karena istri punya pinggang dulu 62, setelah melahirkan 4, 5, 6 orang, jadinya freelance. Karet kiri kanan, tapi dia tahu I'm joy. Bahkan anaknya dikasih nama apa? Joy. Saudara lihat, saya sangat kasih gelap supaya jangan orang saling berkelahi dalam gereja. Semua fokus kepada saya saja. Itu strategi yang saya pakai. Nanti soal alkohol baru saya kasih menyala lampu, saya melihat siapa yang penyerahan sungguh-sungguh. Haleluya. Yang keempat. Apa? Buah pelayanan. Sebenarnya mesti tambah, Pak. Kalau Anda perhatikan baik-baik, saya sudah revisi yang ketiga. Buah pelayanan dan buah roh. Saya sudah revisi yang ketiga. Oke, sambung. Efesus 1, Filipi 1 ayat 11. Dengan penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Buah pelayanan dan buah roh. Oke? Lihat, next. Buka
kasih besar. Buah kebenaran itu sama dengan apa? Buah roh atau karakter. Galatia dan 1 Korintus. Ya. Kasih dan buah roh. Oke. Kemudian saudara yang kasih, ini harus ada. Dan tidak ada buah yang semalam. Betul ya saudara? Buah itu proses. Apalagi kalau angin hantam dia agak gugur, kasih dia waktu lagi. Saudara jangan paksa. Tiap hari pi mangga baru pegang kayu. Lu san berbuah lu lihat lapis lah. Pi suami, pi anak, pi istri, pi lu san berbuah lu lihat. Saudara, no. Kita harus izinkan natural. Amin saudara. Buah yang keluar dari roh bukan karena intimidasi dan takut. Awas, jangan pakai kata awas. Kalau mau dapat buah jangan pakai kata awas. Pakai aku mengasihi engkau. Dengan ini aku siram, aku tambahkan visin kurus garam kepada engkau. Supaya engkau rasanya enak dan ramai. Begitu saudara. Kita nggak bisa. Anda tidak bisa memaksa sebuah pohon keluar kecuali saudara merawat dia, memegang dia, menyiram dia dan kasih pupuk. Demikian pula manusia. Saudara mau keluar buah-buah yang baik, saudara sudah tahu semuanya. Hanya ini diingatkan saja, amin. Ya. Filipi 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti apa? Bekerja, memberi buah. Jadi yang mana harus kupilih? Aku tidak tahu. Sekarang saya kasih tahu supaya Anda tahu. Yaitu buah roh, karakter dan semua itu dilahirkan dari sebuah naturalisasi hubungan kita dengan Tuhan dan situasi yang kondusif. Ya. Makanya kalau mau buah roh betul ada kondusif. Kondusif itu kadang-kadang silent, diam. Kadang-kadang apa? Tapi kondusif itu kadang-kadang hantam keras. Saya pernah dengar itu yang mengakui Nabi ke-26. Saudara masih ingat dia bernama siapa? Fauzan. Dia bilang, aku sudah teriak dari 2016. Gereja ditutup, gereja dibakar, gereja dapat izin. Ini aku sudah teriak dari 2016. Kau yang puasa, saya yang susah. Tapi nggak mau dengar. Sekarang aku keluar dari Indonesia, saya rela bayar harga, lepaskan kewargaan saya teriak dari Eropa. Lu mau apa? Kaget kan? Semua orang baru kaget. Nah kadang-kadang begitu saudara kasih. Ada saatnya kita diam, ada saatnya kita apa? Baterai atau meruap? Combine between baterai dan meruap. Mas parah. Ya. Saudaraku yang kasih, itu buah harus ada kondusif supaya hasilkan buah. Tapi juga ada buah bekerja. Coba lihat sini. Bekerja. Apa saudara yang kasih? Bekerja memberi buah sama dengan apa? Sama dengan apa? Buah karya atau buah pelayanan kepada tubuh Kristus dan pelayanan kepada dunia melalui karunia dan talenta kita. Nah, saudara lihat. Ini yang harus kita lihat. Makanya kenapa Anda harus terlibat dalam gereja? Karena gereja ada visi. Haleluya, amin. Yang kita berdoa untuk dapur Kupang, kau dong diberkati supaya jangan. Kamu join dong dapur Kupang. Karena kita akan perbanyak. Kemarin sudah mulai kasih naik 50%. Nanti kita kasih tahu naik titik. Dari titik 1, 2, 3 sampai ada 51 titik alias di 51 kelurahan ada dapur kota di sana. Namanya juga kota. Masa kota 51 kelurahan hanya ada 1 kelurahan saja. Kita bikin. Tidak ada yang bilang amin. Amin. Itu karunia dan talenta kamu. Pakai di situ. Luangkan waktu di situ. Daya dana tenaga, daya dana doa. Dari mana Anda bisa? Lakukan 3 itu dari salah satu. Sampai tidak lakukan 3 dari salah satu, Anda salah tempat di sini dan salah mendengar khotbah. Tidak bekerja, tidak daya lagi, tidak doa lagi, tidak doi lagi. Mau apa? Hah? Aktif. Dengan demikian kita menjadi berkat untuk tubuh Kristus. Amin saudara. Tahukah kita punya dapur kota sudah impact sampai di Jawa, sampai di sana juga ada ambil apa atau bayar apa? Seikhlas. Banyak hal. Apalagi banyak hal. Pendidikan kita punya TB Mar, kita punya banyak hal yang itu semua melibatkan kita. Melibatkan apa? Pilih kita atau kami. Hah?
Siapa yang pilih kami? Kita, itu kita. Terlibat untuk memberkati dunia. Sekarang ini memberkati dunia terlalu gampang. Bikin kegiatan, posting di Facebook, semua tahu. Kita mulai ambil bagian, saudara. Amin. Ada buah karya yang saya sebut legasi. Apa itu legasi? Saya baca. Legasi adalah warisan yang berupa nilai-nilai kehidupan yang dapat menjadi suri teladan bagi orang yang ditinggalkan. Ada pula yang mengatakan sesuatu yang ingin orang lain mengingat apa yang telah kita lakukan untuk kebaikan bagi perusahaan atau gereja atau tempat kita bekerja atau negara tempat kita tinggal. Itu legasi. Legasi dari pastor-pastor yang mengasihi NTT. Mereka meninggalkan sebuah institusi pendidikan yang namanya Santi Yosef Giovanni. Yang hari ini mereka punya pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi. Sudah, itu legasi. Mereka sudah meninggal semuanya. Yang pendahulu. Tapi tiap kali orang dari sana wisuda tiap tahun. Itu legasi. Mereka sudah selesai. Tapi legasi masih dapat dinikmati oleh nusa dan bangsa. Oleh gereja, oleh tubuh. Itu yang saya impikan. VLC ada untuk melahirkan legasi. Bukan legislator saja, saudara yang kasih. Legasi. Nah itu yang. Haleluya, amen. Saya tidak mengajarkan Anda sekedar dapat uang cukup beli pulsa, beli makan, beli mie, selesai, besok minta lagi. No. Itu urusan Tuhan dan burung saja Tuhan pelihara, apalagi kita. Tapi saya berusaha membuat VLC punya legasi. Legasi dalam 7 area. Orang bicara pendidikan, ada Marcel, ada Melsa, ada Pak Daniel, ada Willa, ada lain-lain di sana semuanya. Dari yang cleaning service sampai di kepala sekolah, ketua yang mereka ingat. Mungkin satu kali kita tidak ada. Mungkin satu kali saya tidak ada di sini. Bukan karena saya mati, tapi sudah delegasikan. Tapi mereka selalu ingat dapur kota, mereka selalu ingat pemerintah, mereka selalu ingat ini dan itu. Mereka, dunia belajar sesuatu dari kita. Haleluya, amin. Saya berdoa beriman supaya nanti kita bisa kenyangkan sehatkan, lalu apa lagi? Pintarkan, bantu mereka yang tidak bisa berjalan dengan transportasi. Ini yang saya impikan. Ada dapur kota, ada rumah sakit, ada pendidikan, dan pendidikan saudara kita support lagi. Haleluya, amen. Ada transportasi yang murah. Tiap kali orang naik ke sana bayar semurah-murahnya 2.000 atau semurah-murahnya seikhlasnya boleh. Tapi di situ nanti ada video yang mereka lihat, ada khotbah yang dibagikan. Haleluya. Itu impian, itu mimpi saya. Siapa yang memimpi bersama saya? Katakan amin. Itu legasi. Kenapa 1 mil? Selain Anda miliki semuanya, 1 mil artinya orang baru berjalan, kita berlari. Ketika orang berlari, kita sudah tiba. Begitu orang tiba, kita sudah bangun tidur dan kita berlari lagi. Itu legasi. Haleluya, amin. Makanya jangan pernah memakai kata begini. Jangan pernah pakai kata begini. Sutua diam. Justru hikmat yang tua sangat dibutuhkan oleh muda yang powerful. Amen. Saya paling tidak. Pak John tua. Siapa yang bilang tua? Bani saya yang salah, siapa lebih tua? Ada yang tidak tahu Metusala umur berapa? Metusala itu umur berapa? 90 lebih lagi. Orang 900 lebih mah 90. Saudara, jangan pernah membunuh orang dengan berkata sudah tua. Saya punya mama tuh, saya bilang kasih apa ya? Dia perlu benang nilon, benang apa lah? Benang metalik, kasih benang, kasih apa? Dia mau bikin rendah, bikin lama dia bisa bikin itu apa rompi anti peluru. Amin, saudara. Jangan karena kita uang banyak kita larang, kita pemama, kita pembapa, apa, lu larang beta, lu duduk kok beta bekerja. Kenapa? Karena saudara kasih orang harus punya karya sesuatu. Dan biasanya saudara dengar baik-baik. Orang yang punya legasi, orang yang selalu mendapat tantangan dan banyak gagal. Sekarang saudara kenal KFC bukan? Kentucky Fontaine Chicken.
Kentucky Fried Chicken. 1000 lebih kegagalan. Dia usia 65 tahun. Saya baru 58 tahun. 59, ekstra 1. Tahun depan 60. Rayakan dari pagi sampai sore. Haleluya, amen. Saudaraku yang kasih, semakin tua seseorang, dia punya kapasitas untuk menghasilkan yang berkualitas. Tapi usia sudah diboikot oleh sistem pemerintahan dunia ini. Bukan Indonesia, dunia ini. Yang berkata 55 MPP. Mati? Jangan. Orang penting. MPP. Merayap pelan-pelan. Bukan mati. Merayap pelan-pelan. Lalu orang pensiun. 58-59 dia sudah rasa tak berdaya lagi. Padahal waktu dia pensiun 58 tahun, ternyata dia masih hidup sampai 92 tahun. Berarti masa pensiun lebih lama dari masa dia berkarir. Tapi uang dia suka habis beli HP, beli motor waktu masa muda, makan enak segala macam rumah sakit lah, rumah makan. Begitu tua tidak punya simpanan, tidak punya investasi, tidak punya apa-apa semuanya. Miskin jasmani, miskin rohani. Karena tidak punya legasi. Mari bersama kita membangun legasi di kota ini, amin. Itu impian, itu pikiran saya. Makanya kita tanda kutip ngotot-ngototan, beriman-imanan. Maksudnya supaya kita ada punya legasi. Jangan sekedar menghasilkan buah. Bayangkan Anda di tengah antara rumah sebelah. 3 rumah ini punya mangga. 1, 2 di kiri kanan. Buahnya besar-besar, mahal-mahal, sedap-sedap, banyak dipesan oleh online. Lalu saudara punya kecil asam makarae. You know makarae? Tidak matang. Lalu saudara lihat kiri kanan, saudara rasa bagaimana? Yang orang terkebelakang, dong pakai obat setan apa ya? Obat setan, masa piara mangga kok pakai setan? Anda lihat kiri kanan berkata, bagaimana mereka bisa mempunyai mangga yang hasilnya begitu? Maka Anda mulai merapat, merendahkan diri. Tidak cari dukun lalu, atau pisau orang siramnya tanah malam-malam. Supaya potong satu nasib, lu mau enak sah? Itu manusia yang tidak beragama. Agama saya tidak punya apa oleh Tuhan. Anda cari tahu kiri kanan kenapa itu berbuah. Demikian. Ada gereja yang maju, ada pelayanan yang maju. Haleluya, amin. Begitu kita ditimpa oleh musibah kerusakan sekolah tunas bangsa, saya dan Mesif. Pertama-tama kita cari sekolah mana atau gereja mana yang bisa kita bantu. Pada hari yang dari gelap gulita yang masih bingung, kita datang dan membawa sebuah dukungan pada gereja yang rontok. Karena kita tahu, kita punya rontok. Tapi kalau engkau menabur dalam kerontokan, engkau menuai pemulihan dari kerontokan. Amin. Jadi saudaraku yang kasih, kita sekarang saudara perhatikan Matius 21:43 ini menjadi warning. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa, keluarga, gereja, negara yang lain. Untuk apa? Yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Makanya kenapa kita ngotot gereja harus maju, berkembang, inovatif begini, supaya kita jangan diambil dari kita. Amin. Begitu. Bukan main panatua sutua mah bikin level-level. Siapa bilang begitu? Gak kenal pensiun. Kita menjadi motivator. Haleluya, amin. Pada mereka-mereka yang kita hasilkan. Saudara, supaya apa? Jangan sampai kerajaan Allah itu artinya apa? Satu kata saja. Ada banyak satu kata. Pengaruh. Apa saudara? Pengaruh.
Semua orang bisa gambaran. Walaupun anak sulung, tapi anak yang bungsu datang dengan pangkat yang tinggi, uang yang berlimpah, pengaruh yang kuat, talenta yang dilipat gandakan. Waktu dia jalan saja, saudara kekasih, terasa pengaruhnya. Padahal bukan anak sulung. Betul ya, saudara? Kalau sulung yang lewat, pinjam son kembali, pinjam kembali. Tapi kalau bungsu yang lewat, bang sudah datang, bang sudah datang, bang sudah datang. Kenapa? Itu yang namanya pengaruh. Itu yang namanya apa? Memang dia tidak bisa jadi sulung, tapi pengaruhnya bisa. Gereja bukan sekadar ada, tapi mempengaruhi. Dan kalau Anda tidak bercita-cita punya legasi, hanya legasi yang bisa mempengaruhi. Tanpa legasi, Anda biasa-biasa saja. Dan saya tidak mau jadi penatua biasa-biasa saja. Amin. Bila perlu sampai kita meninggal pun, cara kubur kita pun, cara bikin kuburan kita pun, orang bisa ikut. Haleluya, amin. Ada yang nyeletuk lagi, ini soal mau mati, soal apa lagi? Nah, saya mau kasih tahu sebenarnya. Kita harus semangat, jangan bilang kiri kanan. Begini, bilang kepada saya memegang teguh pengaruh kerajaan Allah. 2, 3. Yes. Sebab kalau itu sudah ambil, caranya sudah diambil apa? Kalau kita duduk diam dan ongkang-ongkang kaki, hanya mau yang murah meriah, senang-senang, ringan dan yang lucu. Wahyu 4 ayat 18. Orang percaya yang tidak hasilkan buah pelayanan akan tidak efektif. Seperti garam yang sudah tawar. Karena itu bergabung dalam komunitas VLC, bergabung dalam tempat di mana Anda bisa pengaruhi kota di mana Anda ada. Dapur kota ini punya dampak yang sangat luar biasa. Percayalah. Asal kita mau lakukan. Anda akan lihat. Saya yakin strategi 1 dekade ke depannya akan melahirkan banyak yang lain yang sudah ada. Bahkan bisa melipat gandakan. Wahyu 4:18, dan seorang malaikat lain datang dari mesbah. Ia berkuasa atas api dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, baca bersama saya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena itulah saya dan saudara, itulah gereja Tuhan yang mau punya legasi. Akan ada buah pelayanan yang matang, yang dapat dinikmati, pengaruh buahnya itu matang. Saudara datang ke pohon mangga, buahnya atau daunnya? Kalau daunnya saudara datang, Anda tidak akan pernah datang kepada pohon tanpa buah. Karena itu buah yang sudah matang artinya saya percaya pengaruh kerajaan Allah akan matang. Sehingga orang berkata tidak ada yang lain kecuali kerajaan Allah. Tidak ada yang lain kecuali Ustadz Yesus namanya. Ustadz itu bahasa Arab. Bukan orang Islam punya. Pak John semua maaf sonde. Haleluya. Katakan, VLC lahirkan buah yang matang. 2, 3. Buah pelayanan kita matang, siap jadi berkat. Kapasitas kita menjadi banyak hal. Itulah sebabnya saudara mari. Muncul pengaruh berbagai macam area. Saudara belajar ini, banyak hal belajar. Jadi dokter, jadi insinyur, jadi banyak hal. Belajar, pengaruh semuanya. Ada yang saya mau beriman ke Pak John F. Beriman, jadi beta sana belajar. Ada yang mama-mama mengeluh, dia mau jadi Pak John F. Pak John F. sana belajar. Justru saya belajar lebih lama dari sekolah saya. Sekolah formal. Hampir siang tadi masih belajar lagi. Tidak ada yang bilang saya mau. Saya bilang, Saya tidak lihat rupa semuanya, tapi saya percaya Anda mau belajar sesuatu. Yang mau buahnya matang, katakan amin. Oke, yang berikut, masih ada lagi. Harta jiwa. Jiwa itu apa? Hikmat, keahlian,
Pengalaman kerja, ketekunan. Haleluya. Nah, kira-kira kalau saya begini lamar di luar negeri jadi gembala, kira-kira laku atau tidak menurut saudara? Halo? Saya buka internet lalu dicari seorang gembala di Amerika, di Jerman, di Belanda. Lalu saya kasih kurikulum, kira-kira saya laku atau tidak? Karena pengalaman. Karena buah-buah pelayan. Saya cerita tentang song leader saya punya pakaian saja, orang so, bagus itu. Saya belum cerita yang dari tidak ada menjadi ada. Pengalaman. Makanya saudara kasih itu. Jadi coba lihat ya, buka sekali lagi. Supaya kita jangan sampai. Harta jiwa apa saudara? Hikmah, keahlian, pengalaman kerja, ketekunan. Tahan di situ Pak. Ini semua adalah kekayaan saudara. Amin. Hikmat itu didapat dari apa? Proses pengalaman. Keahlian itu dapat karena trial and error. Salah, benar, dicoba. Pengalaman kerja itu karena tekun. Tidak pindah-pindah kerja, tiap ini pindah. Tapi dia harus konsisten sampai waktu Tuhan kasih dia pindah. Oke? Nanti saudara baca di Amsal 3 ayat 13 sampai 18. Oke? Coba saya baca satu ayat ini aja. Berbahagialah orang yang memperoleh kepada. Oke. Nah, harta ini didapat melalui pelatihan dan mentoring, trial and error. Yang keenam, harta tubuh. Harta tubuh adalah apa? Harta tubuh. Kesehatan. Yang sehat, Anda punya uang yang sangat mahal, cuman tidak bisa diuangkan. Coba bayangkan, darah normal, kolesterol normal, gula darah semua normal. Bawa hasil tes dari Prodia. Lalu saudara datang di toko bahan bangunan. Ence, kok saya sehat, tolong kasih saya bahan bangunan. Ini buktinya, saya tidak akan mati ada sehat. Oh tidak bisa, saudara bilang, Ence mau kasih sehatnya harga berapa? Memang tidak masuk di akal. Cuman kalau Anda pikir baik-baik, orang yang sakit saja, beli betadine itu sudah berapa? Itu baru sakit sedikit. Belum sakit bagian dalam pun dalam lagi sudah gitu. Itu dokter penyakit dalam 7 bajajar untuk teliti. Nah bayar juga kalau 7 bajajar. Mahal kesehatan itu. Jadi jangan sampai bangun pagi buka rekening bank lewat e-bank. Aduh, belum ada uang. Dia bilang mati sudah. Harusnya belum ada uang. Sehat. Lalu orang di sebelah juga dengar, sehat. Akhirnya dia bawa pengaruh tanpa uang. Amin. Jangan bangun pagi, sudah ingatkan. Zoom doa Fajar VLC Family online. Dia balas dengan apa? Ini tidak rohani walaupun. Makanya banyak orang manipulasi. Itu yang dimarah oleh negeri seberang sana. Kemarin dilarang mudik. Satu otot yang baju putih semua pakai bahasa Arab, akbar segala macam. Putar balik, dong tambah angkat. Manipulasi sembahyang supaya bisa mudik. Pada aturan seluruh Indonesia tidak boleh apa? Ada teman, kalau jalan-jalan bawa hasil tes. Kalau mau jalan-jalan. Saudara lihat. Ini apa? Orang saudara yang kasih, mereka tidak tahu kalau sehat itu mahal. Harusnya, kenapa kok doa subuh jam 5 ya? Tahu tapi setengah 5 begitu, kalau 4:15 kok apa? Doa agak panjang sedikit kok apa? Soalnya kalau Pak Pedanci, Pak Pithol baru untuk panjang enak. Tapi dia ketemu upacara terlambat. Jadi kau kasih, jangan bilang pit, hot pelan-pelan, atau hot kas pendek, Pak Pedanci. Nanti kalau di sofa itu, ini baru poin 2, poin 3, poin apa? Sampai begitu poin terakhir, poin pertama apa ya? Pancasila, 1 ketuhanan. Hei, sehat itu mahal. Jadi kalau masih sehat itu, gunakan waktu yang baik-baik. Dilarang begini-begini ya. Saya tidak pakai begini. Manipulasi, tindakan begini-begini.
Itu penemu begini, itu bukan pakai untuk alasan-alasan, itu untuk doa. Begini-begini tapi tidak ada di Zoom. Dan yang luar biasa, setel Zoom kasih mati suara, kasih mati ini baru dia tidur. Makanya nanti kalau saya pimpin acara besok-besok, yang tutup-tutup itu saya bilang, tiba-tiba tolong sudah sharing. Lihat kalau dia terlambat buka, sudah tidur itu. Saudara tahu, sehat itu membuat kita antusias. Amin. Karena sehat itu mahal. Bayangkan kalau tiap pagi kamu mesti bayar 25.000 saja karena sehat. Hitung sudah. Jangan ke 2.000 saja. Sekarang beri pulsa sabahnya tidak bisa beli itu. Makanya doa itu tidak ada orang untuk berdoa. Sehat, katakan sehat adalah harta saya yang sejati. Ada satu ayat bagus, singkat saja. Tubuh lebih penting dari pakaian. Apa saudara? Memang pakaian perlu, tapi tubuh artinya sehat. Next, yang ketujuh. Next, Pak. Yang ketujuh ya, Pak. Oke. Harta yang ketujuh apa saudara? Hubungan. Hubungan apa? Nama baik, sahabat, relasi bisnis, pelayanan, dan sosial. Wow. Itu luar biasa. Ayat yang sangat terkenal, Amsal 22 ayat 1, nama baik, lebih baik, lebih berharga dari kekayaan. Saudara lihat, dikasihi orang lebih baik daripada perak. Itu semua adalah harta. Ada yang bilang, biar begini, lu suka kok, betul minta dulu. Nah, memang saudara, Anda punya semua-muanya, tapi kalau orang tidak mengasihi, saudara tahu, salah satu kebutuhan utama manusia, ada beberapa, 3 tidak banyak. Salah satunya, sense of loving. Perasaan apa? Dikasihi. Anda punya banyak, tapi todo itu bilang, toh cinta sama toh, enggak ada. Uang tidak bisa bikin apa-apa sama kamu. Harta, saudara pakai itu mas, patenteng, patontong juga itu mas, diam-diam saja. Malah itu mas mengundang orang jambret lagi. Tidak membuat orang, wih ibu pembarang mas bagus ya, tarik saudara. Kenapa? Kok semua mas habis mas. Sampai dipanggil juga apa? Mas. Padahal dia mbak. Haleluya. Jadi saudara yang kasih, apa saya dikatakan tadi? Harta itu tadi adalah nama baik, relasi. Makanya kita bangun relasi. Orang bilang cari musuh 1000 cepat. Betul ya saudara? Betul toh? Tapi kalau cari satu sahabat dibutuhkan pergumulan, perjuangan serta dana. Yang ketujuh, kedelapan, terakhir. Apa saudara? Harta keluarga. Oke. Pasangan hidup dan anak yang takut akan Tuhan dan keharmonisan. Wow. Harta itu apa saudara? Pasangan hidup dan anak yang takut Tuhan dan anak-anak yang takut Tuhan, cucu-cucunya, keluarga yang takut akan Tuhan. Saudara, ini sangat luas. Tapi saya mau baca satu ayat di Perjanjian Lama, Kejadian 46 ayat 27 berkata begini. Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 12 orang. Jadi keluarga Yakub yang tidak di Mesir seluruhnya berjumlah. Kalau Anda Yakub, Anda akan berbahagia. Karena semua keturunannya bersama dengan dia. Walaupun yang kekasih sudah mendahului, tapi saudara lihat, Yakub mengalami sebuah kebahagiaan, sukacita yang bukan sekedar dia rasakan, tapi apa yang diimpikan oleh Yusuf itu menjadi kenyataan bagi keluarga. Jadi apa yang perlu kita bikin di sini adalah family mission. Adalah apa saudara? Family mission, misi keluarga. Misi keluarga
Yang dikatakan dalam Yosua 24 ayat 15. Pilih sekarang. Engkau mau beribadah kepada siapa? Tapi aku dan saya serumahku akan beribadah kepada Allah. Itu adalah family mission. Anda punya tekad bersama keluarga. Saudaraku yang kasih. Nomor 1 sampai nomor 7 tadi. Itu semua adalah harta sejati. Itu melekat di diri kita. Dan itu tidak bisa diambil dari kita. Dan 1 sampai 7 itu adalah sebuah bagian. Bahkan saudara yang kasih. Orang yang paling sepi di dunia ini siapa? Who is the silent atau paling sepi, paling the man who is the lonely people in the world. Who is the lonely people? Siapakah orang yang paling sepi di muka bumi ini? Anak muda, betul? Yang tidak punya pasangan hidup, betul? Orang yang tidak punya sahabat? Bukan. Orang yang paling sepi di bawah kolong langit ini adalah suami yang tidak menikmati bersama istrinya, atau istri yang tidak menikmati bersama suami. Catat ini, catat. Saya tidak menikmati persekutuan dengan istri saya tidak bisa ajak cewek lain untuk minum kopi, jalan bareng. Kalau sang istri tidak punya hubungan yang baik dengan istri, dia tidak bisa ajak cowok lain minum kopi, tamasya bareng, mudik bareng. Betul kan? Dia nggak bisa karena hukum membatasi dia. Paling dia mau ajak siapa? Adik. Adik juga ada keluarga. Ajak kakak, kakak juga ada keluarga. Artinya, the lonely man in the world, the one who is married but not enjoy the relationship of the marriage. So the secret to enjoy the relationship of the marriage, rahasia untuk menikmati hubungan dalam pernikahan, singkat aja bos. Jangan memaksa keadaan, jangan menuntut. Izinkan naturalisasi. Izinkan apa saudara? Naturalisasi. Amin. Amin. Izinkan naturalisasi, jangan menuntut. Suami menuntut istri, setrika, cuci, masak, semer, sepatu, sapu rumah, kasih bersih, loteng. Wih, ini istri bilang sudah pak, kita bayar orang saja, atau pakai laundry saja. Istri bukan untuk laundry. Suami juga begitu, bukan hanya untuk antar istri saja. Dia juga kalau seandainya dia pejabat, dia mesti hadiri itu pertemuan jam 7. Saudara masih pelan-pelan, dia cepat sudah dia tetap lama. Soalnya bisa lu harus mengasih tunggu, sabar. Dia suka ingat. Makanya jangan tuntut, saudara. Pasangan yang berbahagia adalah pasangan yang let it go. Biarkan mengalir dalam koridor-koridor kebenaran. Amin, saudara. Saya sudah menikah puluhan tahun ini, periode-periode yang kadang-kadang masuk. Saya lewati hal banyak. Sulit saya bahasakan untuk Anda. Tapi the fact is I got the children, grandchildren. Fakta sudah menunjukkan bahwa saya punya cucu cece. Cucu belum cece. Cucu. So langsung mau ambil bonus. Oke? Ini yang terakhir. Pasangan-pasangan yang paling sepi kalau dia tidak menikmati persekutuan. Nah, itulah sebabnya bayar harga, santai saja. Sejauh itu tidak ada penyelewengan moral, tidak ada apa-apa, tidak melanggar benar. Biarkan orang bertumbuh, nanti juga dia sadar. Nanti juga kalau saudaraku yang menuntut sana sini, saudara tidak akan bisa enjoy. Apalagi pakai catatan, beta tanda seluruh. Poin-poin 1, 2, 3, ini baru poin 17 atau 71. I'm give up. Saya tidak bercerai, cuma saya menyerah saja. Di bawah poin-poin ini. Oke? Ini harta yang paling mahal itu adalah keluarga. Betul ya saudara? Ada sinetron juga bukan?
harta yang paling indah. Yeah. Oke? Oke, ini semua melekat dalam diri kita.